Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kelompok 2 dari mata kuliah Desain Thinking dengan dosen pengampu Ibu Dr. Prima Pandayani STMM. Sebelumnya perkenalkan nih, nama saya Miftah Farid dengan NIM 2022011039. Nama saya Alfira Ramadisa dengan NIM 2022011101. Nama saya Muhammad Rasyidul Fikar dengan NIM 2022 01062. Nama saya Muhammad Gibran Putra Ditya dengan NIM 2022 01067. Dan nama saya Sirul Aini dengan NIM 2022 01060. Di sini kami sedikit akan ngobrol-ngobrol dan membahas tentang STB yang baru dengan praketan dalam hasil pemikiran kita ya, yaitu yang dinamakan dengan Powerbox. Tapi ngomong-ngomong, kenapa dinamain Powerbox nih? Nah, kan ini karena powernya bagus, berbentuk Box. Seperti itu. Mungkin kami akan menjelaskan secara dilihat dari kriteria BMC yang ada 9 blok yang telah kami pelajari di Desain Thinking. Nah, yang pertama nih ada blok customer segment, yaitu segmen pasar kami yaitu secara demografi, secara geografi dan perilaku dan psikografi. dari psikografi. Nah, untuk di bagian geografi nih, karena kita ngejual di Indonesia, udah pasti jelas kita jual di Indonesia, bukan di Cina. Betul. Betul. Nah, tapi lebih spesifiknya di kabupaten, karena untuk orang-orang kota itu lebih pilihnya TV digital. Nah, Untuk pertama ya kami akan memasarkan ini di Kabupaten Bandung. Itu sih. Nah, untuk demografi itu kan pekerjaan dengan income berapa sih yang bisa buat beli STB ini? Sekitaran UMR 2 sampai 4 jutaan lah Cukup lah ya. Nah, untuk perilakunya itu tergantung kebutuhannya dari orang itu tersebut. Dan untuk psikografinya itu, nah, orang yang menyukai hiburan macam apa? Bukan hiburan yang dengan kata kutip ya. Karena kenapa dibilang suka hiburan? Karena di TV itu isinya hiburan, bukan banyak gimana ya? Pokoknya sinetron juga termasuknya hiburan kan. Jadi orang-orang yang suka hiburan dengan cara nonton TV itu udah bagus banget buat beli Powerbox ini deh. Nah, untuk customer segmennya, customer jobs itu gimana sih, Mip? Nah, untuk customer job ini cara pemakaiannya hanya cukup dicolokkan ke aliran listrik, kemudian disetelkan dengan TV, lalu kita lakukan penyetingan. Mungkin seperti itu sih cara customer jobnya. Kemudian ada gains-nya nih. Gainnya yaitu apa sih yang pertama tuh, keinginan sinyal lebih stabil. Kemudian ada yang kedua yaitu Lebih simpel karena udah dicolokkan ke antena duduk. dan sudah terhubung dengan internet. Nah, jadi channel yang ditampilkan jauh lebih banyak, entah itu dari Korea yang menonton drakor ataupun dari luar yang suka nonton CNN, dapat dah di Powerbox ini. Kemudian dari pains-nya, yaitu yang pertama channel mudah hilang, yang kedua ada Sulit dalam sulit pemakaian dalam awal. pemakaian awal, mungkin seperti itu. Kemudian ada yang kedua nih, value Proposition, ada performance, design, getting the job, convenience, dan mudah, itu aja. Nah, ada lagi Kemudian ada gains creator. Yang pertama dari gains creatornya yaitu ada penggunaan STB lebih mudah. Kemudian sinyal stabil, mampu mengeluarkan channel-channel luar negeri dan mancanegara. Kemudian untuk points-nya nih, yang pertama ada lebih mudah dalam pemakaian. Kemudian ada lebih cepat tangkap sinyal. Kalau Gibran nangkep lalap. Sama Lulu. Untuk produksi dan Servis servis. Nah, yang pertama dicolokkan ke listrik Listrik dong. dong. Kalau nggak dicolok nggak nyala. yang kedua disetelkan ke TV, yang ketiga lakukan pemrograman di TV, Terus yang keempat sambungkan dan hubungkan ke dengan internet. internet. Ya. Lanjut. Kemudian yang ketiga ada Channel channel nih. Gibran ini kita bakal Jualan. ngasih ini ke Gibran deh, soalnya dia kan
nunduk terus. Sok Gibran jelasin yang ketiga channel Kalau kayak gimana? channel dari kita ada penjualan secara Direct. direct. Apa tuh direct, apa Itu tuh? ada toko, kami menyediakan toko bagi pelanggan yang ingin membeli langsung bisa ke toko kami. Lalu ada web juga, jadi kalau ada yang mau beli secara online bisa juga melalui web kami. Kemudian yang blok keempat ada customer relationship nih. Gimana? Ada self service. Apa tuh? Itu adanya buku panduan yang kami sediakan bagi para customer yang ingin tahu tentang lebih dalam, bisa langsung melihat buku panduannya. Lalu ada automatic service, yaitu menggunakan web untuk mengetahui informasi-informasi tentang Powerbox. Yang kemudian dilanjut dengan blok Blok yang kelima. kelima ya. Apa itu blok kelima? Oh, kunci sumber daya. Nah, sumber daya ini ada 4 nih. Yang pertama ada kunci keuangan, yang kedua kunci Sukses. fisik, Fisik, yang ketiga ada kunci intelektual, intelektual, yang keempat ada kunci manusia. manusia. Silahkan jelaskan oleh Asri. Nah, untuk kunci keuangannya nih, kami menggunakan modal awalnya dengan dari anggota tim ya. Ya patungan lah. Ya. Kalau minta-minta nggak bagus. Nah, untuk keduanya modalnya fisik nih. Kami menggunakan peralatan dari rakit STB dan juga alat-alat rangkaian STB barunya. Nah, yang ketiganya ada intelektual. Kami menggunakan bantuan dari tim teknisi elektro. Nah, dan yang terakhir manusianya yaitu kami di manusianya 5. Berenang, Iya, satu lagi nanti ada. Ya, Tapi nggak kelihatan. yang keenam nih ada kunci apa yang keenam? revenue stream. Apa itu? Nah, untuk penjualannya kami menggunakan penjualan sekali putus. Dan Putus. Bukan putus cinta ya. iya. Nah, dan untuk mekanisme penentuan harganya nih, list price-nya dilihat dari harga STB asli dan juga antena duduk dan peralatan-peralatan lainnya, sehingga terbentuk kisaran harga sekitar 600 sampai 650 ya. Nah, buat yang bilang mahal, diem dulu soalnya STB kita atau Powerbox ini udah satu sama antena duduk. Jadi sudah disetel dengan Didesain. dengan sedemikian rupa untuk memudahkan customer. Iya. Bukan lebih mahal, malah kita menjual lebih murah karena kalian nggak harus beli lagi antena-antena lagi. Tuh. Karena udah satu ya. Betul sekali. Yang ketujuh nih ada kunci aktivitas atau produksi. Produksinya gimana Akan nih? jelaskan ke Aksal gimana nih? Mulai Sal? produksinya tuh mulai dari kita tuh membeli STB yang konvensional yang ada di pasaran. Terus kita tuh melakukan riset untuk pembaruan STB-nya tuh, kan kita tuh namanya apa? Powerbox kan. Nah, jadi STB-nya tuh kan kita perbaiki kayak gitu. Terus kita menentukan alat dan bahan yang harus dipakai setelah kita konsultasi. Iya. Bukan desain. Melakukan Ya, riset. set, Iya, ya. set. Terus kita tuh merakit ulang dengan mengganti sistem STB yang sudah ada. Apa nih yang digantinya Sal? Itu tuh kayak rangkaian penangkap jaringannya dengan diganti dengan rangkaian jaringan yang ada di antena duduk. Oh, jadi mungkin kita mengetahui masalah dulu dari customer ya. Masalahnya kan betul. sinyal tidak stabil, channel mudah-mudahan. Jadi rangkaian dari STB yaitu perangkat yang menangkap sinyal diganti dengan perangkat yang ada dalam Antena antena duduk. duduk. Terus Pintar ya. setelah itu kita tuh melakukan uji coba dengan menyeting langsung ke TV. Setelah itu mari kita jual dan menghasilkan uang. Cuan. Nah, selanjutnya ada blok 89 nih, bakal dijelasin sama yang suka nanya-nanya tadi sama Miftah. Sekarang kita tanya balik ya. Gimana nih buat blok 8 sama 9? Nah, di blok 8 ini ada kunci partnership ya yang menjadi kerjasama untuk menjadikan suatu produk yang sangat luar biasa, yaitu apa? Powerbox. Powerbox. Nah, di sini kami bekerja sama dengan supplier yang menyediakan set-top box dan alat-alat rangkaian seperti antena duduk dan alat-alat untuk merakit powerbox tersebut. Kemudian kami juga bekerja sama dengan teknisi ahli di bidang elektro. Kemudian yang blok 9 nih ada apa?
list struktur. struktur. Structure. Nah, kami di sini menggunakan sistem value driven, yaitu menentukan dulu masalah dari customer, mengetahui dulu masalah dari customer, yaitu tadi tentang channel Sinyal tidak ulang, hilang, sinyal ya. tidak stabil. Kemudian kami menciptakan produk yang Ya. mampu mengeluarkan channel mancanegara dan sinyalnya lebih stabil dan terhubung ke internet yang Keren ya, ngeri banget. kelas well. Kemudian biaya-biaya nih yang digunakan, ada biaya tetap dan biaya lancar. Untuk biaya tetap ya tentunya listrik itu mah harus dibayar setiap bulannya, Ya. mau kita menciptakan mau kita tidak itu harus dibayar. Kalau nggak dibayar nanti mati lampu. Nah seperti itu. Kemudian peralatan untuk perakitannya juga harus ada terus itu mah. Betul. Kemudian untuk biaya lancar nih ada komponen STB yang dibeli, itu mah termasuknya kalau kita butuh beli aja, kalau enggak Ya udah. tidak. Kemudian ada bayar untuk teknisi, itu mah harus dibayar ya, kalau nggak dibayar nanti koslet sih. Malah di prank kitanya, malah bukan bikin benar. Mungkin itu sih yang kita obrolin ya tentang perakitan Kesimpulannya STB. gimana? Oh iya, Biar kan tadi kesimpulan. kita bilang kita berenam, tapi kita hitung ada 5 di sini. Satu lagi itu ada buat ngasih kesimpulan. Mungkin itu nanti Tidak terlihat mungkin. nanti menyusul untuk kesimpulannya oleh Betul. Lulu Lulu. Sayyidah ya. Ya, betul. Mungkin dari kami dicukupkan sekian Ya. ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan powerbox kami bisa muncul dan bisa berkembang di dunia Dan Iya. bermanfaat juga. ya Iya, betul. pastinya itu Bantu di banyak dunia elektronik ya, Ya, semoga UAS nilainya besar. Nah, itu yang paling penting. karena ini tugas Puas. Semoga Bu Prima mengerti ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jadi kesimpulan dari semua masalah yang terkumpul kami menciptakan sebuah alat STB baru dengan nama Powerbox yang di dalamnya terdapat rangkaian jaringan yang diganti dengan rangkaian jaringan antena duduk, dan Powerbox ini mampu terhubung ke internet yang ditujukan untuk daerah kabupaten dan pedesaan terkhusus Kabupaten Bandung untuk pemasaran pertama kami yang kami jual dengan kisaran harga 600 sampai 650.000.